Halo, kali ini kita akan membahas mengenai gerak vertikal. Nah, gerak vertikal sendiri itu merupakan gerak benda yang menempuh lintasan lurus dalam arah vertikal, di mana selama gerakannya benda akan mengalami percepatan yang konstan, yaitu sebesar percepatan gravitasi bumi yang arahnya menuju ke pusat bumi. Jadi, gerak vertikal itu merupakan salah satu jenis gerak yang menerapkan konsep gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, secara umum gerak vertikal itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah gerak jatuh bebas, kemudian ada gerak vertikal ke atas, dan yang ketiga itu adalah gerak vertikal ke bawah. Nah, apa saja perbedaan dari ketiga jenis gerak tersebut? Kita bahas pertama dari gerak jatuh bebas. Jadi, gerak jatuh bebas itu adalah gerakan suatu benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu tanpa memiliki kecepatan awal. Artinya, kecepatan awal benda itu sama dengan 0, V0-nya sama dengan 0. Nah, contoh dari gerak jatuh bebas dalam kehidupan sehari-hari itu adalah buah yang terjatuh dari pohonnya, kemudian ada batu yang dijatuhkan dari atas gedung, kemudian anak yang terjatuh dari papan lompat di atas kolam renang. Jadi arah dari gerak benda yang jatuh bebas itu adalah ke bawah, sehingga nanti percepatan yang digunakan untuk benda yang bergerak jatuh bebas nanti sama dengan percepatan gravitasi bumi yang arahnya juga ke bawah atau ke pusat bumi. Nah, jadi intinya nanti benda yang dijatuhkan atau kata-katanya ada dilepas itu akan termasuk dalam kasus benda gerak jatuh bebas. Nah, karena gerak vertikal atau gerak jatuh bebas ini merupakan salah satu jenis dari GLBB, jadi persamaannya itu juga diturunkan dari persamaan GLBB. Jadi persamaan GLBB secara umum kita sudah bahas sebelumnya. Yang pertama itu adalah VT sama dengan V0 plus A kali T, ada S sama dengan V0 T plus setengah A kali T kuadrat, dan ketiga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali S. Sehingga untuk gerak jatuh bebas, di mana V0-nya sama dengan 0 dan A-nya itu sama dengan G, itu persamaannya menjadi VT sama dengan G kali T, S sama dengan setengah G kali T kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan 2 kali G kali S. Jadi dengan G itu adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, untuk percepatan gravitasi bumi itu nanti biasanya nilainya itu bervariasi tergantung pada posisi lintang dan ketinggian suatu tempat. Tapi biasanya dalam soal itu digunakan 9,8 meter per sekon kuadrat, atau jika tidak dicantumkan dalam soal nanti kalian bisa gunakan nilainya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk VT itu adalah kecepatan akhir, satuan SI-nya meter per sekon. T adalah waktu, satuan SI-nya sekon, dan S adalah jarak tempuh atau ketinggian benda diukur dari posisi mula-mula. T satuan SI-nya itu adalah dalam meter. Nah, yang kedua kita lanjut ke jenis gerak vertikal ke bawah. Jadi berbeda dengan gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah itu adalah gerak dari benda yang dilempar vertikal dari atas ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Jadi untuk ciri-ciri dari gerak vertikal ke bawah itu adalah yang pertama, benda pasti memiliki kecepatan awal. Jadi percepatan benda itu nanti sama dengan percepatan gravitasi, A sama dengan G. Itu karena arah percepatan benda itu ke bawah dan gravitasi juga ke bawah. Jadi nanti besar A itu sama dengan besar percepatan gravitasi bumi. Nah, contoh gerak vertikal ke bawah dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama ada bola yang dilempar ke bawah, yang kedua adalah mendribble bola dalam permainan bola basket. Nah, untuk persamaannya juga sama diturunkan dari rumus GLBB yang sebelumnya, sehingga persamaan dari gerak vertikal ke bawah itu menjadi VT sama dengan V0 plus G kali T. Jadi karena besar A-nya sama dengan G, kita ganti A-nya menjadi G. Dan yang kedua, S sama dengan V0 kali T plus setengah G kali T kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali G kali S.
Jadi G itu kecepatan gravitasi bumi, V0 itu adalah kecepatan awal dalam meter per sekon, Vt itu adalah kecepatan akhir dalam meter per sekon, T itu adalah waktu dalam sekon, dan S itu juga jarak tempuh atau ketinggian benda dari posisi mula-mula dalam meter. Jadi ketika menghitung itu diingat jika menggunakan satuan SI, jadi semua satuannya juga harus satuan SI. Nah, selanjutnya kita bahas gerak jenis yang ketiga, yaitu gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas itu adalah gerak benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Jadi ciri-cirinya itu adalah benda bergerak dari titik terendah menuju ke titik tertinggi. Nah, di mana selama pergerakan itu akan mengalami perlambatan karena arah dari percepatan benda itu melawan arah percepatan gravitasi bumi. Jadi arah percepatan benda ke atas, sedangkan arah percepatan gravitasi bumi itu adalah ke bawah. Jadi A itu sama dengan min G. Nah, kecepatan benda itu nanti akan berubah secara teratur, tetapi dia semakin menurun atau mengecil. Kemudian yang keempat, kecepatan benda pada titik tertinggi itu sesaat sama dengan 0. Jadi oleh sebab itu nanti saat mencapai ketinggian maksimum, benda akan mengalami gerak jatuh bebas kembali ke tanah atau ke bawah. Nah, jadi dalam kasus gerak vertikal ke atas itu waktu yang digunakan untuk mencapai titik tertinggi nanti sama dengan waktu dari titik tertinggi kembali ke titik acuan atau posisi awalnya. Atau di sini kalian bisa lihat ilustrasinya ada titik A, B, dan C. Jadi konsepnya itu sudah pasti waktu dari A ke B itu pasti sama dengan waktu dari B ke C. Jadi A dan C itu dia titik acuannya sama. Atau jika ingin mencari waktu dari A ke C itu artinya sama dengan 2 kali waktu dari A ke B. Nah, contoh dari gerak vertikal ke atas itu adalah bola yang dilempar ke atas, kemudian bisa juga menendang bola ke atas. Jadi pasti memiliki kecepatan awal mula-mula. Nah, untuk secara matematis, rumus yang digunakan dalam gerak vertikal ke atas itu juga diturunkan dari GLBB. Hanya perlu diingat itu adalah besar A-nya sama dengan minus G, karena A-nya ke atas sedangkan G-nya ke bawah, jadi arahnya berlawanan. Sehingga persamaan dari gerak vertikal ke atas itu menjadi Vt sama dengan V0 min G kali T, kemudian S sama dengan V0 T min setengah G kali T kuadrat, dan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 kali G kali S. Jadi dengan G itu adalah percepatan gravitasi bumi, nilainya 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Vt itu adalah kecepatan akhir dalam meter per sekon, kemudian T itu waktu, dan S itu adalah jarak tempuh atau ketinggian benda diukur dari posisi mula-mula. Nah, untuk lebih memperjelas konsep gerak vertikal, kita bahas contoh soal yang pertama. Jadi ini diambil dari soal ujian nasional sebelumnya. Jadi ada benda itu jatuh bebas dari ketinggian 180 meter. Yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan benda untuk mencapai tanah. Jadi yang diketahui S sama dengan 180 meter dan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kita ingin mencari T sampai ke tanah. Nah, karena ini gerak dari jatuh bebas, kita gunakan rumus dari jatuh bebas, yaitu S sama dengan setengah G kali T kuadrat. Jadi persamaannya dirubah menjadi T sama dengan akar dari 2 kali S per G. Kita substitusi nilainya, S-nya 180, G-nya 10, T-nya menjadi akar 36. Jadi waktu yang diperlukan benda sampai ke tanah itu adalah sebesar 6 sekon. Nah, contoh soal kedua, bola itu dijatuhkan dari gedung setinggi 100 meter.
berapakah ketinggian bola H saat T sama dengan 1 sekon dan H saat T sama dengan 2 sekon. Jadi sama dalam soal ini juga kata-katanya ada dijatuhkan. Jadi perlu diingat nanti ketika menemukan soal yang kata-katanya dijatuhkan atau dilepaskan, itu kalian menggunakan persamaan gerak jatuh bebas. Jadi S sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, ini artinya adalah rumus untuk mencari jarak tempuh atau ketinggian bola diukur dari puncak gedung, karena posisi mula-mulanya adalah di puncak gedung. Jadi jarak tempuh bola selama 1 sekon itu adalah S1 sama dengan setengah G kali 1 kuadrat. Jadi besar jarak tempuh selama 1 sekon adalah 5 meter. Sedangkan dalam soal kita ingin mencari ketinggian bola dari permukaan tanah. Jadi yang kita cari itu adalah H1-nya. Jadi ketinggian bola dari tanah setelah 1 sekon itu adalah H1 sama dengan H0 dikurangi S1. Jadi tinggi gedung dikurangi dengan jarak tempuh bola selama 1 sekon. 100 kurang 5 itu besarnya adalah 95 meter. Nah, sedangkan yang kedua kita ingin mencari jarak tempuh benda selama bergerak 2 sekon, S2. Sehingga jarak tempuh selama 2 sekon itu menjadi setengah kali 10 dikali 2 kuadrat, itu sama dengan 20 meter. Ini baru jarak tempuh atau ketinggian dari mula-mula atau puncak gedung. Sedangkan kita ingin mencari ketinggian bola dari permukaan tanah. Jadi yang kita cari itu adalah H2. Sehingga H2 itu bisa dicari dengan H0 dikurangi S2. 100 kurang 20 itu besarnya sama dengan 80 meter. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Sebuah batu dilempar vertikal ke bawah dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jadi V0 sama dengan 4 meter per sekon dan tinggi mula-mulanya H0 adalah 80 meter. Kita ingin mencari berapa H kedudukan batu dari tanah saat T 2 sekon dan Vt-nya saat T 2 sekon juga. Jadi ini adalah kasus dari vertikal ke bawah. Sehingga ketika mencari jarak tempuhnya kita gunakan rumus vertikal ke bawah, yaitu S sama dengan V0 T plus setengah G kali T kuadrat. Nah, jarak tempuh selama 2 sekon berarti menjadi 4 dikali 2 plus setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Jadi yang diselesaikan 4 kali 2 itu 8, kemudian di suku kedua 2 kuadratnya itu menjadi 4 kali 10 kali setengah menjadi 20. Sehingga jarak tempuh dari batu atau posisi batu diukur dari posisi mula-mula puncaknya itu adalah 28 meter. Sedangkan yang ditanyakan di soal itu adalah kedudukan batu dari tanah. Jadi kita ingin mencari H, kita gunakan lambangnya H ya. Jadi H itu menjadi H0 dikurangi S yang tadi kita cari. Jadi 80 dikurangi 28 itu menjadi 52 meter. Sedangkan yang untuk kecepatan batu setelah bergerak 2 sekon, nah rumus Vt di gerak vertikal ke bawah itu adalah Vt sama dengan V0 plus G kali T. Nah, untuk 2 sekon berarti 4 plus 10 kali 2. Jadi 4 plus 20, jadi besar kecepatan batu setelah 2 sekon itu adalah 24 meter per sekon. Nah, lanjut di contoh soal keempat, itu ada bola dilempar vertikal ke atas dari permukaan tanah. Jadi ini adalah soal benda bergerak vertikal ke atas. V0-nya sama dengan 50 meter per sekon. Kita ingin mencari berapakah waktu mencapai titik tertinggi dan tinggi maksimumnya berapa yang dicapai oleh bola. Oke, kata kuncinya pada benda yang mencapai titik tertinggi itu artinya kecepatan pada titik tertinggi itu sama dengan 0 atau Vt sama dengan 0. Sehingga rumus gerak vertikal ke atas Vt sama dengan V0 min G kali T itu menjadi 0 sama dengan 50 dikurang 10 kali T. Jadi T di sini adalah waktu sampai mencapai titik tertinggi. Nah, dirubah posisinya itu menjadi
T sama dengan 5 sekon. Itu artinya waktu untuk bola mencapai titik tertinggi itu adalah sebesar 5 sekon. Nah, yang kedua, kita ingin mencari tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh bola. Nah, untuk rumus gerak vertikal ke atas, itu rumus S atau ketinggian dari posisi mula-mula itu adalah V0 T min setengah G kali T kuadrat. Nah, ketika kita ingin mencari tinggi maksimum, jadi T yang digunakan itu adalah T untuk mencapai tinggi maksimum juga, yaitu kita sudah peroleh tadi di nomor soal yang A sebesar 5 sekon, sehingga S max itu nilainya menjadi 50. T yang digunakan itu adalah waktu untuk mencapai titik tertinggi, yaitu 5. 50 dikali 5 min setengah dikali 10 dikali 5 kuadrat. Diselesaikan itu menjadi 250 min 5 kuadratnya itu diselesaikan dulu ya, 25 kali 10 kali setengah menjadi 125. Jadi ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola itu adalah 125 meter. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kelima. Nah, ini juga merupakan contoh soal UN yang pernah muncul sebelumnya. Jadi hanya saja lebih kompleks. Di sini ada dua buah bola, ada bola A dan bola B. Jadi bola A di sini dilempar vertikal ke atas, memiliki kecepatan lawat sebesar 10 meter per sekon. Jadi V0A-nya 10 meter per sekon. Nah, 1 detik kemudian dari titik yang sama, bola B juga dilempar vertikal ke atas. Pada lintasan yang sama, hanya saja kecepatannya sebesar 25 meter per sekon. Jadi V0B itu adalah 25 meter per sekon. Nah, misalkan waktu bola B selama di udara kita lambangkan itu adalah TB, sehingga waktu bola A selama di udara, TA, itu menjadi TB plus 1 karena bola A dilempar lebih dahulu 1 detik sebelum bola B. Jadi persamaannya TA sama dengan TB plus 1. Kita ingin mencari kapan bola B, tinggi yang dicapai bola B saat bertemu dengan bola A. Nah, kata kuncinya di sini adalah kedua bola itu akan bertemu pada ketinggian yang sama. Jadi ketinggian di sini yang kita gunakan adalah ketinggian diukur dari posisi mula-mula, yaitu tanah. Jadi kata kuncinya adalah SA itu sama dengan SB. Mereka itu bertemu saat ketinggian bola A sama dengan ketinggian bola B yang diukur dari tanah. Sehingga kita selesaikan untuk SA. Karena dia gerakannya vertikal ke atas, itu rumusnya menjadi V0A dikali TA min setengah G dikali TA kuadrat. Kemudian untuk SB itu juga gerakannya vertikal ke atas, itu rumusnya menjadi V0B kali TB min setengah G kali TB kuadrat. Nah, kita substitusi nilainya. V0A tadi sebelumnya 10, kemudian TA itu adalah TB plus 1 min setengah kali gravitasinya 10, kemudian TB plus 1 kuadrat itu sama dengan 25 TB min setengah kali 10 kali TB kuadrat. Kemudian kita selesaikan, dikalikan masing-masing itu menjadi 10 TB plus 10 min 5 dikali TB plus 1 kuadrat itu menjadi TB kuadrat plus 2 TB ditambah 1. Kemudian ruas kanannya itu adalah 25 TB min 5 kali TB kuadrat. Nah, kemudian dikalikan kembali 10 TB plus 10 menjadi min 5 TB kuadrat, kemudian min 10 TB min 5. Luas kanannya tetap 25 TB min 5 TB kuadrat. Kemudian kita kumpulkan TB kuadrat dengan TB kuadrat. Itu min 5 pindah ke ruas kiri menjadi positif. Kemudian 25 TB di ruas kanan pindah ke ruas kiri menjadi negatif 25 TB. Kita kumpulkan TB kuadrat dengan TB kuadrat dan TB dengan TB sehingga menjadi min 25 TB plus 5 sama dengan 0. Sehingga TB itu diperoleh menjadi min 5 dibagi min 25 itu adalah 1/5 atau sebesar 0,2 sekon. Jadi ini artinya adalah waktu untuk bola B saat bertemu dengan bola A sebesar 0,2 sekon. Nah, sesudah memperoleh nilai TB, baru kita bisa mencari berapa tinggi yang dicapai bola B saat bertemu dengan bola
A. Jadi yang dimaksud itu adalah SB. Tinggi bola B saat bertemu dengan bola A itu SB. Rumusnya adalah V0B kali TB. Jadi ini gerakannya vertikal ke atas, rumusnya V0B TB min setengah G kali TB kuadrat. Dimana TB itu nilainya tadi kita sudah peroleh waktu untuk bertemu dengan bola A itu adalah 0,2, sehingga persamaannya menjadi 25 kali 0,2 minus setengah kali 10 kali 0,2 kuadrat. Jadi 25 dikali 0,2 itu nilainya 5, kemudian 0,2 nya dikuadratkan terlebih dahulu, kemudian dikali 10 dikali setengah itu menjadi 0,2, sehingga nilai dari SB itu adalah 4,8 meter. Jadi artinya tinggi yang dicapai bola B saat bertemu dengan bola A atau berpapasan dengan bola A sebesar 4,8 meter. Nah, sekian untuk materi dari gerak vertikal kali ini. Sampai berjumpa lagi di materi yang selanjutnya.